Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Buku meditasi tawajuh, latihan konsentrasi dan keteguhan batin ini merupakan salah satu hasil karya Teapot Channel ini. Sebelumnya ada buku yang berjudul Terapi Zikir, Epistemologi Healing Sufi, dan buku ini kemudian disempurnakan kembali dalam buku Sufi Healing, Zikir Jahar, Bebas Trauma ala Sufi. Semua buku-buku ini telah tersedia di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Guepedia. Buku meditasi tawajuh, latihan konsentrasi dan keteguhan batin ini dalam ringkasan sinopsisnya dijelaskan bahwa meditasi tawajuh adalah latihan konsentrasi dan keteguhan batin dengan objek zikir khofi yang terbimbing oleh Syekh Mursyid. Konsentrasi dan keteguhan batin ini merupakan kemampuan awal yang harus diperoleh agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan negatif bawah sadar yang kerap kali mensahkan. Pun meditasi tawajuh atau meditasi sufi istilah lainnya, karena dijelaskan dengan bahasa umum, bisa juga diterapkan oleh meditator umum lainnya, karena memang buku ini banyak menjelaskan prinsip-prinsip umum meditasi. Buku meditasi tawajuh ini juga, sebagaimana umumnya buku, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah dan penjelasan umum mengenai substansi buku. Namun ada sesuatu yang menarik, di mana di awal paragraf pendahuluan terdapat kalam hikmah pangsa Abah Anom Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Bila kita ingin mengamalkan zikir, jangan banyak pikiran, segera amalkan zikir, segera tawajuh untuk mengusahakan diri supaya diri kita benar-benar teguh, tetap ibadahnya, berserahnya kepada Allah, tidak diusahakan oleh kita mau sama siapa lagi. Kalam hikmah pangarsa Abah Hanom ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa siapapun yang terlintas di batinnya ingin latihan meditasi tawajuh, jangan banyak pikiran, jangan banyak pertimbangan, segera berlatih dimanapun, kapanpun, dalam hikmah yang lain, walaupun hanya 5 menit. Setelah pendahuluan, buku ini menjelaskan tentang tawajuh dalam tradisi sufi. Ada 3 pembahasan utama. Pertama, pengertian tawajuh yang meneguhkan bahwa praktek tawajuh adalah praktek meditasi, dan oleh sebab itulah judul buku ini adalah meditasi tawajuh yang dijadikan sebagai alat, metode, cara atau tarekat untuk latihan konsentrasi dan keteguhan batin. Pengertian meditasi tawajuh ini semakin diteguhkan dalam tradisi meditasi tawajuh yang telah dimulai oleh baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hira sehingga beliau tercerahkan. Lalu tradisi ini pun terus dipelihara oleh para sufi hingga sampai pada zaman kita sekarang. Berikutnya ada penjelasan cukup unik, yaitu berkenaan dengan talqin dan tawajuh, yang menjelaskan bahwa belajar meditasi tawajuh diharuskan terbimbing oleh seorang master, seorang syekh mursyid, sehingga latihan-latihan meditasi menjadi lebih berkualitas, tidak hanya pada dimensi ma'rifat, tetapi juga pada dimensi mahabbah. Berikutnya ada tujuan meditasi tawajuh. Pertama, untuk membersihkan goplah atau mind wandering. Kedua, untuk mendawamkan hudur atau kesadaran penuh di kekinian, mindfulness. Inilah 2 tujuan utama meditasi tawajuh. Namun di sini ada yang ketiga, yaitu latihan konsentrasi, yang merupakan fokus kajian buku ini. Di buku ini dijelaskan posisi konsentrasi itu, yaitu di antara 2 tujuan tadi, yaitu goplah dan hudur. Karena itulah di akhir pembahasan bab ini semakin ditegaskan fungsi utama konsentrasi atau keteguhan batin, yaitu memahami pergerakan pikiran-pikiran bawah sadar. Karena memang ketika konsentrasi masih lemah, tidak akan mampu memahami, memperhatikan pergerakan-pergerakan pikiran-pikiran bawah sadar, apalagi melenyapkannya. Kemudian pada bab berikutnya terdapat pembahasan sangat menarik, yaitu memeriksa batin.
memeriksa kedalaman hati, mendiagnosa keadaan alam bawah sadar. Di sini ada cara-cara khusus untuk memeriksa keadaan alam batin bawah sadar, sehingga diketahui adanya sampah-sampah batin bawah sadar yang berserakan di gudang batin bawah sadar itu. Karena itu, berikutnya dijelaskan bagaimana cara kita memahami sampah batin. Lalu, apa ciri-ciri sampah batin itu? Ini sesungguhnya merupakan bagian dari ma'rifatun nafas, mengenal hakikat diri. Berikutnya ada pembahasan mengenai bila psikosomatik sangat parah, yaitu ketika kita memeriksa batin tadi. Nah, di sini dijelaskan beberapa sikap yang harus diambil bila kita mengalami psikosomatik yang sangat parah di badan. Berikutnya ada tahapan persiapan, yaitu bila kita telah sedia menyediakan diri untuk melatih batin di dalam duduk meditasi tawajuh yang lama. Di sini ada talqin zikir yang pertama, lalu ada menguatkan zikir jahar, lalu ada niat itu penting, ya penting sekali. Kemudian buang dulu duniawi, tinggalkan dulu kesibukan-kesibukan duniawi supaya waktu yang kita gunakan untuk latihan meditasi tawajuh itu semakin menjadi maksimal. Kemudian ada tempat yang tenang, waktu yang lama, timer tawajuh, zikir khofi tidak dihitung. Jadi zikir khofi tidak dihitung. Kenapa? Karena yang dikejar bukan kuantitas, angkanya, jumlahnya, tetapi kualitasnya, ajek panceknya, tetapnya batin. Dan kemudian terakhir ada pembahasan mengenai kuda-kuda meditasi tawajuh. Kemudian di bab berikutnya dijelaskan tentang latihan meditasi tawajuh. Di sini ada 4 hal yang dijelaskan. Pertama, tentang anjuran latihan meditasi tawajuh. Kedua, menguatkan konsentrasi. Ini yang menjadi orientasi utama buku ini. Ketiga, siasat tawajuh. Karena memang tidak mudah, makanya perlu siasat. Keempat, latihan pendahuluan. Nah, informasi latihan pendahuluan ini sangat diperlukan, terutama bagi kita yang masih baru belajar di tahapan awal latihan meditasi tawajuh. Kemudian bab berikutnya tentang gangguan meditasi tawajuh. Di sini ada pembahasan tentang gangguan psikosomatik, ada gangguan kaki kesemutan, ada masalah ketukan jari waktu kita zikir khofi itu ya. Nah, ini pun bisa menjadi gangguan meditasi tawajuh. Kemudian ada badan yang gelisah, fenomena mengantuk bagai 1000 tahun saking lamanya. Lalu ada juga gangguan pikiran bawah sadar, balon semesta, dan bagai koloni lebah. Ada begitu banyak gangguan-gangguan di dalam latihan meditasi tawajuh ya. Dan di buku ini dijelaskan juga cara-cara praktis untuk menyikapi dan membereskan gangguan-gangguan tadi. Kemudian ada pembahasan mengenai refleksi tawajuh. Ada 2 pembahasan di sini. Pertama, tanbih adalah refleksi. Dan yang kedua adalah pantulan tawajuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bab ke-9 tentang hikmah konsentrasi. Sebetulnya ada banyak sekali hikmah konsentrasi itu ya. Tetapi di sini dijelaskan 7 yang utama, yaitu keteguhan batin, ketenangan batin, kekuatan tekad, lebih bersyukur, cager bager, kesadaran di depan, dan lebih menikmati hidup. Kemudian bab ke-10, bab terakhir, ini merupakan bab penutup yang menutup seluruh pembahasan buku ini dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran. Tentu saja bagi peminat meditasi tawajuh, buku ini termasuk buku wajib yang harus dimiliki. Kenapa? Karena memang latihan meditasi tawajuh memerlukan wawasan yang cerdas dan memotivasi, sehingga latihan tawajuhnya semakin berkembang dan berkualitas. Seringkali meditasi tawajuh stagnan, tidak berkembang, karena pengertian dan pemahaman kita berkenaan dengan meditasi tawajuh itu terlalu pas-pasan, tidak mendalam. Ditambah lagi terkadang wawasan tawajuh itu masih diselimuti kilesa, ilusi, khurafat, dan takhayul. Baik, itu saja. Semoga ada hikmah dan barokahnya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.